Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yuyun Puspitasari NIM 164 kelas MS 5B. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dan penyelesaian tentang algoritma simplex untuk persoalan maksimasi. Di sini soalnya, maksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 dengan pembatas 4x1 ditambah 5x2 lebih dari 60, 2x1 ditambah 2x2 lebih dari 30, x1, x2 kurang dari 0. Carilah nilai x1 dan x2. Penyelesaiannya yang pertama, kita konversikan formulasi tersebut ke dalam bentuk kanonik. Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 ini merupakan baris ke-0 atau disebut sebagai fungsi tujuan. Kemudian 4x1 ditambah 5x2 ditambah S1 sama dengan 60 ini merupakan baris pertama atau batasan pertama. Kemudian yang 2x1 ditambah 2x2 ditambah S2 sama dengan 30 ini merupakan baris kedua atau batasan kedua. Kemudian selanjutnya yang Z sama dengan 3x1 ditambah 3x2 diubah menjadi Z minus 3x1 minus 2x2 sama dengan 0. Kenapa ini minus? Karena persamaan ini pindah ruas ke kiri, maka hasilnya minus. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Untuk Z sama Z ini bernilai 1, maka kita masukkan 1. Untuk x1 bernilai minus 3, maka kita masukkan minus 3. Untuk x2 bernilai minus 2, maka kita masukkan minus 2. Solusinya 0, maka kita masukkan 0. Kemudian untuk baris yang pertama, 4x1 ditambah 5x2 ditambah S1 sama dengan 60. X1-nya 4, maka kita masukkan 4. X2-nya 5, maka kita masukkan 5. S1-nya 1, maka kita masukkan 1. Kemudian solusinya 60, maka kita masukkan 60. Kemudian yang baris kedua, X1-nya 2, maka kita masukkan 2. X2-nya 2, maka kita masukkan 2. Ditambah S2-nya 1, maka kita masukkan 1, solusinya 30, maka kita masukkan 30. Selanjutnya kita menentukan solusi basis visible. Nah, dari kanonik langkah 1 dapat ditetapkan X1 dan X2 ini sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan nilai S1 dan S2. Dengan mengikut sertakan baris 0, maka akan didapatkan BV sama dengan Z, S1 dan S2, NBV-nya terdapat X1 dan X2, BFS-nya terdapat Z sama dengan 0, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan X1 sama dengan X2 sama dengan 0. Kemudian dari kanonik, NBV memiliki koefisien yang berharga negatif, sehingga pada iterasi tersebut BFS-nya itu belum optimal. Nah, variabel X1 itu memiliki koefisien paling negatif, maka variabel X1 dipilih menjadi basis. Jadi seperti ini. Dalam fungsi tujuan ini, kita memilih nilai negatif yang paling terbesar. Di sini terlihat bahwa minus 3 merupakan negatif paling terbesar, maka kita pilih dia sebagai basis. Nah, kemudian kita menghitung rasionya. Caranya, solusi dibagi dengan kolom X1, 60 dibagi dengan 4, 30 dibagi 2, hasilnya sama-sama 15. Namun, di sini saya memilih baris 1 untuk dijadikan menjadi angka 1. Tetapi biasanya yang dipilih itu nilai dengan rasio paling terkecil. Nah, karena di sini saya memilih angka 4 harus menjadi 1, maka 4 dibagi 4. Karena ini 4 dibagi 4, maka sederet ini juga dibagi 4. Jadi 4 dibagi 4, 5 dibagi 4, 1 dibagi 4, dan 60 dibagi 4. Nah, iterasi 1 ini menjadikan koefisien X1 berharga 1 pada baris 1. Jadi pada persamaan 4x1 ditambah 5x2 ditambah S1 sama dengan 60, kita bagi 4 semuanya. 4 dibagi 4, ditambah 5 dibagi 4, ditambah 1 dibagi 4, sama dengan 60 dibagi 4. Hasilnya, X1 ditambah 1,25x2 ditambah 0,25S1 sama dengan 15. Jadinya seperti ini. Karena tadi X1 yang kita hitung, maka pada baris S1 kita ubah jadi X1 karena X1-nya tadi yang dihitung. Nah, di sini terlihat bahwa nilai 4 sudah berubah menjadi 1. Kemudian nilai 5 sudah berubah menjadi 1,25. Nilai 1 berubah jadi 0,25 dan nilai S2 berubah jadi 0, solusinya juga berubah jadi 15. Kemudian setelah ini jadi angka 1, kita harus merubah yang atasnya ini menjadi 0 dan yang bawahnya ini juga jadi 0.
kita menghitung yang atasnya dulu supaya jadi 0. Nah, kita tulis dulu persamaannya. Z minus 3x1 minus 2x2 sama dengan 0. Agar ini menjadi 0, maka kita gunakan rumus baris kedua dikalikan dengan 3 ditambahkan dengan baris pertama. Saya ulangi lagi, baris kedua dikalikan dengan 3 ditambahkan dengan baris pertama. Jadi 1 dikalikan dengan 3 ditambahkan dengan minus 3. Kemudian 1,25 dikalikan dengan 3 ditambahkan dengan minus 2. Kemudian 0,25 dikalikan dengan 3 ditambahkan dengan 0. Kemudian yang ini 0 dikalikan dengan 3 ditambahkan dengan 0, hasilnya tetap 0. Kemudian yang ini 15 dikalikan dengan 3 ditambahkan dengan 0. Hasilnya Z ditambah 1,75 X2 ditambah 0,75 S1 sama dengan 45. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil bahwa minus 3-nya ini berubah menjadi 0. Kemudian kolom X2-nya yang minus 2 sudah berubah menjadi 1,75. 0 berubah menjadi 0,75. Kemudian solusinya berubah menjadi 45. Tetapi yang kolom bawahnya ini belum menjadi 0, maka kita harus menjadikan angka 2-nya ini berubah menjadi 0. Caranya dengan menggunakan rumus. Sebelumnya kita harus menuliskan persamaannya ya. Yang ini harus kita jadikan 0, maka persamaannya 2x1 ditambah 2x2 ditambah s2 sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan rumus baris kedua dikalikan dengan minus 2 ditambahkan dengan baris ketiga. Saya ulangi lagi, baris kedua dikalikan dengan minus 2 ditambahkan dengan baris ketiga. Jadi 1 dikalikan dengan minus 2 ditambahkan dengan 2. 1,25 dikalikan dengan minus 2 ditambahkan dengan 2. 0,25 dikalikan dengan minus 2 ditambahkan dengan 0. 0 dikalikan minus 2 ditambahkan dengan 1. 15 dikalikan minus 2 ditambahkan dengan 30. Hasilnya kita mendapat 0,5 X2 minus 0,5 S1 ditambah S2 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kita mendapatkan angka 2 berubah menjadi 0. Kemudian pada X2 berubah menjadi 0,5. S1-nya berubah menjadi minus 0,5. S2-nya tetap menjadi 1. Solusinya menjadi 0. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa di fungsi tujuan yang atas ini sudah tidak terdapat nilai minus, maka solusi optimumnya adalah X1 sama dengan 15, X2 sama dengan 0, Z-nya sama dengan 45. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.